dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Yang kedua, mari kita tidak henti-hentinya mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Baginda Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang sampai dengan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini selaku kepala kampung. Alhamdulillah baru 2 bulan ini saya menjabat, Bapak, termasuk baru dan rangka masih belajar. Terus apabila nanti dalam penyampaian ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan daripada kegiatan pada malam hari ini adalah yaitu melaksanakan kegiatan rutinitas kita di pondok pesantren ini, yaitu tawasul. Apa itu tawasul? Nanti mungkin khususnya akan memberikan penjelasannya, yaitu salah satunya adalah untuk sebagai mendekatkan diri atau salah satu alat mendekatkan diri, mencari wasilah terhadap orang-orang yang lebih suci dan bisa menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat surat, kalau kita berkirim surat alamatnya nggak jelas, ya nggak akan nyampe. Makanya banyak orang berdoa, kenapa nggak dikabul-kabul? Mungkin karena doanya nggak sampai. Makanya kita harus mencari orang yang paham dan mengerti tentang alamat tersebut. Karena dengan adanya kegiatan tawasul ini, mari kita manfaatkan, mari kita laksanakan ibadah ini sehikmat mungkin agar yang dari jauh bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Selanjutnya, harapan kami dari aparatur pemerintah Kampung Bancamulya, mudah-mudahan Bapak Ibu para santri santriwan bisa betah menuntut ilmu di kampung kami ini. Inilah kampung kami yang masih dalam rangka menata baik itu infrastruktur, fasilitas dan masyarakatnya, juga salah satu desa yang masih berkembang. Kalau berkenan mau pindah ke sini, monggo, alhamdulillah, karena kami masih perlu dijaga. Selanjutnya harapan saya kepada warga masyarakat dan khususnya di Dusun 5 ini dapat menyambut seluruh tamu dari padepokan pondok pesantren ini dengan suka dan duka. Jangan sekali-kali membuat para santri tamu-tamu merasa tidak senang yang ada di sini. Jadi saya berpesan pada seluruh warga yang ada di Dusun 5 ini, sambut mereka dengan kebahagiaan agar mereka nyaman dan betah tinggal di kampung kita ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan padepokan yang mana telah bisa membawa siar ataupun nama baik dari kampung kami. Dengan adanya pondok pesantren ini, ternyata kampung kami bisa dikenal. Mudah-mudahan saat ini bukan hanya di nasional, bahkan mungkin internasional. Nyatanya sekarang sudah berbentuk perwakilan di setiap provinsi. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini dari bukan hanya provinsi, dari negara luar juga. Terakhir saya sampaikan permohonan maaf Bapak Ibu tamu yang ada di pondok sini apabila keadaan desa kami yang masih saat ini kekurangannya dari seluruh masyarakat yang ada, mohon dimaafkan. Inilah kami yang masih banyak perlu perubahan dan pembenahan, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memaafkan dan kita bisa
berdampingan dalam mengembangkan syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah banyak. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang pas, kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yaitu dari tamu agung Surakarta Haji Mimran. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi kita semua keluarga besar Padepokan Wisma Tirtomo Suci, dikarenakan beliau yaitu Kanjeng Tumenggung bersedia kalanya untuk menyampaikan khususnya silsilah ataupun nasab daripada guru besar kami Kanjeng Romo Raden Mas Kuswoyo Anokamda, karena Kanjeng Romo sebagai guru juga bapak kami semuanya para santri, jadi kami sangat perlu bahwasanya mbah-mbahnya Kanjeng Romo itu yang ada di dalam tawasul al-karamah billah yang selalu diajarkan Kanjeng Romo, biar kami santri, para santri bisa mengenal buyut-buyutnya ataupun buyut seluruh santri agar lebih istiqomah dan tawadhu untuk menjalankan ibadah tawasul al-karamah billah ini. Kepada beliau Kanjeng Tumenggung Parja Puspoko Timuro, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, 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 alhamdulillah. Para bapak, para sepuh-sepuh, para ibu, murid-murid, santri wati, doyo, undangan yang di sini. Terima kasih saya bisa ketemu, kumpul di sini, diberi kesehatan, jasmani dan rohani. Kami bisa, alhamdulillah, Rabbil alamin, amin Allahumma amin. Selamat salat, juga kita nabi agung salam, kita semoga dapat timbul dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada guru besar Yayasan Padepokan Wonocolo, mohon ikuti sekaligus pendiri dan pengurus Padepokan Wonocolo, kita mohon mengikuti Kanjeng Romo Raden Mas Kuswoyo atau Kanjeng Ano Prajo. Yang terhormat kepada dan kami yang mewakili atau Bapisa Bandar Baru. Yang terhormat kepada Bapak Kapolsek Bandar Baru atau Bapisa. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Kampung Desa Pantamulya dan berikut aparaturnya Kampung Desa Pantamulya. Yang terhormat tokoh agama dan tokoh masyarakat Kampung Pantamulya. Yang terhormat seluruh santri-santri Yayasan Padepokan Wonocolo Tirto Suci. Yang terhormat sesepuh Padepokan Wonocolo Tirto Suci. Kami menangkan nama saya Raden Tumenggung Puspoko dari perwakilan Keraton Lokator Giliran. Pertama-tama saya ngomongnya kan berasal kaulan ya, katakan kami ngomong saya berasal desa Jawa ya, dengan maaf
gara-gara Malaysia. Kalau dari ini saya mulai dari Raden Panjang, ada yang terakhir yaitu Brawijaya V, Kertabumi. Itu kotanya banyak sekali. Ada yang di Palembang juga, Jawa Tengah, Raden Patah di Demak, Rorokato di Ponorogo, terus Raden Bonang Cewek di Jawa Tengah. Itu bukannya Brawijaya V. Nah, Bonang Cewek itu putranya Brawijaya V, ibunya Pandan Kuning, ini Pandan Kuning. Nikah dengan putranya Ki Bintaro di Jawa Tengah. Itu namanya Dewi Nawasih. Punya putra yaitu Ki Ageng Kartundoro, Ki Ageng Wonosobo, lan Kasihan. Ki Ageng Wonosobo gadah putra Guru Menani. Yang Kartundoro punya putra Ki Ageng Sewa, terus Nyai Ageng Bokong, Nyai Ageng Kalih. Dari banyak sekali, bukan ambil dua ya. Ki Ageng Sewa punya putra Ki Ageng Mis. Makam itu wonten Solo, wonten Parian Solo. Ki Ageng Mis ada putra Ki Ageng Pamanan wonten Jogja, Kota Gede. Ki Ageng Pamanan ada putra itu Penemban Senopati Danang Sutowijoyo wonten Kota Gede Yogyakarta. Penemban Senopati ada putra Sultan Hanyawati Pangeran Hanyawati Pangeran ada putra Sultan Agung Hanyawangkusumo. Sultan Agung Hanyawangkusumo ada putra Sunan Agung, makamipun wonten Gal Arum, Jawa Tengah. Sunan Agung ada putra Sunan Ampel kalih Pangeran Puger atau Pakubono I. Tahunnya kalih. Terus Sunan Ampel ada putra Pangeran Mas. Pangeran Puger ada putra Sunan Jawi. Nah, Sunan Jawi menika itu bahasa Jawi. Terus nurunake kerajaan Mataram yang terakhir, Mataram Jawi itu, terus terbawa sampai Ki Ageng Todong, terus Kiai Mariadi di Semarang, terus Kiai Joyomo Sidi wonten daerah di sini, Paku di sini, Mantap di Lampung itu ya Mbak Timur, yang terakhir ini Mbak Joyo Gatot Sopredi itu, terus Kanji Romo itu urutannya itu diambil dari Amat Jawi itu, Amat Jawi itu garwane itu dari Bupati Kudus. Bupati Kudus putrane Bupati Pati Ketok Sumantipuro, Temenggung Sumantipuro. Putrane Penemban Kudus, lalu Pangeran juga putrane Pangeran Demak, putrane Penemban Ponorogo Demak, Ponorogo Demak putrane Sunan Kudus, Sunan Kudus putrane Sunan Kudus. Itu, jadi putrane itu. Pelapis lagi sama Sunan Jawi juga, Pakubono I, terus Sunan Agung, terus Sultan Agung. Nah ini Sultan Agung yang semua itu ibunya itu Bapak Sultan Hanyawati, ibunya dari Pajang. Namanya Ratu Ayu Darmawati, putranya Pangeran Benowo. Niku. Nah Pangeran Benowo itu putranya Joko Tingkir atau Sultan Hadijoyo di Pajang. Itu. Nah, gara-gara Sultan Hadijoyo itu Ratu Cempaka putranya Sultan Trenggono wonten Demak. Nah, Sultan Trenggono itu putranya Raden Patah. Terus Raden Patah itu dari putranya Raden Patah. Tuh. Terus
Raden ini di putranya Raden Patah. Nah, Raden Patah itu putranya Brawijaya V. Nah, itu. Jadi Brawijaya V putranya banyak sekali. Pokoknya banyak sekali saya ambil yang mesti saja itu. Itu. Nah, surat Raden Patah itu garwane saka Sunan Ngakep. Nah, Sunan Ngakep itu putranya diambil itu. Siti Sarikau, Siti Kosok, Siti Mokaisa, terus Sunan Bonang, Sunan Derajat. Nah, terus Sunan Giri itu putranya dengan orang Deska. Itu ibunya dari Dambangan yang namanya Sekardadu. Sekardadu itu putranya Minas Budi dari Dambangan itu. Nah, kalau dibubarkan semua itu wangi-wangi keluarganya Kanjeng Rama kan enggak jadi Sunatan Sultan itu. Enggak itu. Nah, saya langsung suwun itu saya sudah silaturahmi Kanjeng Rama. Alhamdulillah sampai sini bisa ketemu semua masyarakat sini. Keraton Surakarta sebelumnya Republik pemerintahnya di Surakarta 200 tahun lamanya, mulai tahun 1745 itu. Termasuk itu dimasukkan pasal 18 Undang-Undang 1945 termasuk sejarah konstitusi, termasuk mendukung berdirinya Republik. Termasuk sejarah konstitusi, termasuk BPUPKI itu dipersiapkan untuk kemerdekaan itu. Jadi apa itu sejarah-sejarah di Keraton Surakarta itu semua ada dasarnya semua. Jadi nanti sila-sila yang saja. Nanti tahun ke depan kita nanti itu bisa ke sini. Profesor Dr. Haji Pangeran Haryo Edi Wirabumi Desa MM itu sebagai MAKN maksud adat Keraton Nusantara gitu. Nah, terus nanti kalau saya ke depan lagi moga-moga nanti Gusti Ratu BA Kosmutia Pandasari MPD bisa ke sini. Semua murid-murid atau santri-santri ya, jangan salah itu kan di nomor termasuk guru musik, guru turun sunan, turun sultan semuanya tidak salah mau memilih kan di nomor termasuk guru musik itu. Ya saya ini sebagai perwakilan dari Solo, mau bahasa saya kurang pas karena kuliahnya bahasa Jawa, jadi bahasa itu saya sangat kurang menurut saya. Jadi sejarah-sejarah masih banyak sekali. Dan dipikir dari atas, dari Aji Soko itu juga sejarah itu sampai nanti Prambanan sampai Borobudur sampai Selenggak itu banyak sekali. Baca semalam nggak baca. Nah itu betul. Dan Aji Soko dari mana? Bapaknya dari Empu Anjali dari Indonesia, ibunya dari Raden Turki dari Sakir itu. Dari Sakir itu ibunya Aji Soko itu. Yang sekarang dia sejarah-sejarah dari Kerajaan Argua itu sejarah yang paling tinggi atas. Saya ambil matranisan yang simpel saja. Nanti semua sejarah-sejarah saya saudara semua ada Sunan Kalijogo juga keluarga Kalijogo kenapa? Garwane Sultan Tenggono atau Kembarin putranya Sunan Jogo, Sunan Mulyo, Dewi atau Bayur itu putranya Kalijogo, Kalijogo putranya Tenggono Tetop Uban, orang dari Saur itu. Nah, jadi semua putranya itu keluarga semua itu. Jadi tidak ada orang lain. Dulunya itu apa ya?
nekat dan nekat dipadukan supaya nanti kuat agama itu. Jadi untuk kekuatan Islam itu. Dan saya ya nggak banyak beda karena apa ya? Saudara kalau dibicarakan terus itu tidak ada. Nanti tahun depan istilahnya karena saya sudah jadi dari kenapa saya ke sini istilahnya ada 3 meter. Nanti kerajaan mana pun ada di situ nanti. Ya ini termasuk teman saya di Gus Agung ini kan sudah tahu di daerah sana saya sudah di istilah semua nanti supaya benar-benar tahu nanti. Ya mudah-mudahan nanti saya berterima kasih kepada Romo Guru saya bisa keluar di sini. Sebaliknya nanti kalau ada waktu silakan soal di keraton Prokadenina. Karena termasuk pemerintahan sebelumnya begini mungkin. Jadi mendukung Republik Dunia itu. Jadi saya matur nuwun terima kasih kepada semua undangan yang di sini, kepada semua santri, kepada pejabat-pejabat sini. Saya tidak bisa tunjukkan nama satu persatu karena saya belum kenal sama sekali, baru ini. Ya nanti ke depan nanti bisa ketemu lagi dengan saya. Insya Allah nanti saya membawa Gusti Ratu Panjangkari sampai bisa di sini. Soalnya kayak gini, Kanjeng Bumi itu sering sampai Goa, sampai Kendal, sampai Indonesia gitu. Dan kadang-kadang di luar negeri, di Inggris berapa minggu di sana. Dari ini saya perwakilan kenapa? Tanggal besok itu jumenengan keraton jumenengan aku bolong 13. Akhirnya perwakilan saya kenapa? Ada kepentingan di sana. Dengan raja yang 13 tanggalnya itu saya langsung dimakan sini dan mendadak langsung sini. Jadi tidak persiapan langsung yang ada sebenarnya jauh, sangat jauh dan di badan kadang-kadang pegel ada sampai nompak kereta api saya jauh kepala sampai sini gitu. Ya sampai sini saja yang saya ucapkan. Sampai kata saya ada salamnya berbicara kalau sejarah kurang pas, nanti kalau depannya bisa menambah lagi, nanti bisa ketemu lagi. Saya minta maaf semua yang ada di sini semua, yaitu bapak-bapak, para ibu, pengantin semua. Saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah kepada Kejatuhan Baca Puspoko Puro Mugi kita sedaya ingkang nyantri nambah mantep, nambah istiqomah, nambah semangat. Amin Allahumma amin. Sambutan ataupun acara yang selanjutnya yaitu siraman rohani dan wejangan-wejangan yang akan dihaturkan kepada Sohibul Karomah wa Ziyadah Kanjeng Romo Raden Mas Kusuma Anugrah Musa. Kepadanya waktu dan tempat kaula aturaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ibu-ibu itu salame paling kenceng. Minangka ibu-ibu ini berraja jalanan. Orang yang semua ini ngelawan ibu-ibu ini saya ingatkan menggoreng ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab salam itu hukumnya. Saya jawab hukum
mugi barokah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri watin wa salatu wa salam sayyidina Muhammad asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Pancamulya, Bapak Asep Imanuddin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Asep Imanuddin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati sesepuh atau orang tua saya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Bapak Tumenggung Parjan Puspodikoro yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Tamirin, Bapak Babin Kantikmas, Bapak Tisna yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Bapak Limas, Bapak RK RT, aparatur kampung seluruh jajarannya yang insya Allah penuh berkah rahmat dan istiqomah. Allahumma amin. Yang saya sayangi seluruh santri-santri Padepokan Wali Songo, guru pembimbing yang dari cabang dimanapun Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Tulang Bawang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Waril Banjarbaru yang insya Allah ataupun yang mewakili insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Banjaragung yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati tokoh agama, para yai, para pondok pesantren, para ustadz ustazah, yang saya hormati seluruh pengurus aparatur-aparatur dari keagamaan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya cintai dan saya sayangi warga kampung Pancamulya seluruhnya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sayangi seluruh tamu undangan, santri, santriwan, santriwati, akhwan dan ikhwan yang insya Allah dibarokai, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, ilmu manfaat dunia wal akhirah, dimuliakan hidupnya oleh Allah dunia akhirah. Allahumma amin. Marilah yang pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa kumpul di Masjid Agung Jamus Kalimah Soto Padepokan Wali Songo dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada diri kita semua menambahkan kita lebih istiqomah dan barokah. Tentunya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan, kita pujikan, kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak atau di dunia wal akhirah. Para saudara-saudara semua, para tokoh agama, tokoh ulama yang terutama tokoh masyarakat yang insya Allah saya sayangi, Bapak Mudik dari Jaya Makmur dan ketua santri-santri atau ketua umum santri Pak Dwi atau ketua santri seluruhnya Pak Tarto yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Santri-santri Padepokan Wali Songo Tirto Mohon Suci, kedatangan saudara kita Bapak Tumenggung Kanjeng Raden Tumenggung Pak Parjan yang dari Jawa, suatu tamu kehormatan yang insya Allah Allah akan membalas kebaikan jenengan yang sangat luar biasa sesuai setimpal apa yang panjenengan perjuangkan untuk seluruh santri Padepokan Wali Songo Tirto Mohon Suci. Amin.
santri-santri pada pekan Wali Songo Tirtolo Suci. Di sini saya menyampaikan kepada diri kalian di dalam acara tawasul al-karamah milladuni, di dalam acara tawasul memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi di suatu ujian, di suatu kebuktian yang nyata, suatu kebesaran Allah yang sangat luar biasa, tidak bisa dinalar oleh pikiran. Di mana pada waktu itu ada Kanjeng Nabi kekasih Allah, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dibawa ke surga Allah, dicuci para malaikat, dicuci, disirat dengan air zam-zam, dan kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuh Kanjeng Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Kanjeng Nabi dapat memimpin manusia di muka bumi ini menjadi sifat-sifat akhlak karimah yang baik sesuai dalam Al-Quran. Mudah-mudahan seluruh warga Panca Mulia dan seluruh santri Panca Mulia, mudah-mudahan Allah memberikan kinabulan hajatnya menjadi orang yang mempunyai akhlak karimah yang baik. Jadi Kanjeng Nabi itu Masya Allah, Kanjeng Nabi itu saking cintanya, saking berkah Kanjeng Nabi, saking akeh syafaat Kanjeng Nabi. Makanya kita anak-anakku semua, suatu gelar, suatu jabatan, suatu kalimat yang disampaikan kepada saudara kita jangan dibikin wah, karena saya tidak cinta, tidak suka dengan jabatan bentuk apapun. Yang saya cintai hanyalah apa? Umatku ya Rasulullah, untuk saya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santri-santri pada Wali Songo, Kanjeng Nabi Muhammad itu perjuangnya awake dhewe dadi umate. Kanjeng Nabi itu sampai Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi itu satu-satu Nabi sing digawa Gusti Allah sampai akhir demi kita. Nabi yang dipimpin, Nabi yang diperintah oleh Allah untuk memimpin umatnya. Mula awake dhewe saiki wis diterangke Kanjeng Nabi dari zaman jahiliyah dibawa ke zaman terang benerang. Yang belum mati illa nur. Awake dhewe saiki dadi umate. Ayo, sapa nang kene sing pengin diwehi syafaate Kanjeng Nabi? Ayo, sapa nang kene sing pengin diwehi syafaate Kanjeng Nabi? Sedang pengen. Ulo ayo tindak tanduk aku sing sae. Satu-satunya Nabi yang oleh Allah hatinya betul-betul disucikan. Setelah itu Kanjeng Nabi keluar melakukan perjalanan Isra Mi'raj numpak hewan buruk. Hewan buruk itu sampai paham, buatan kados maksud nggih, benten nggih. Hewan buruk itu hampir kayak kuda, tentu saya kelana terbang ke Masjid Al-Aqsa itu terbang. Kemudian Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj naik, ketemu langsung marang Gusti Allah. Kanjeng Nabi itu sampai ditangkal ke sahabat Nabi. Hai Rasulullah, enggak kemana Rasulullah? Engkau semalam tidak ada. Kanjeng Nabi jawab, saya ke Masjid Aqsa. Oh iya itu betul dipikir. Setelah dipikir itu Kanjeng Nabi itu dianggap gendeng, dianggap gila. Karena itu suatu kejadian yang sangat tidak bisa masuk akal. Nek coba melaku zaman biyen itu betul engkau. Nek coba melaku zaman biyen itu melaku setengah bulan sampai sebulan. Sampai sebulan sampai setengah bulan Palestina. Kok iso semalam Kanjeng Nabi itu jadi sampai ke sing percaya marang Kanjeng Nabi itu namun kalih sahabat. Waktu itu Sayyidina Ali kalih Sayyidina Umar. Sayyidina Umar medal. Sayyidina Umar itu medal. Matur, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau sangat luar biasa, engkau sangat kemuliaan. Gara-gara kehilangan istrimu dan paman yang engkau cintai waktu itu kejadiannya Kanjeng Nabi itu mau ditinggal istrinya, lagi tinggal pamannya sebagai cintai. Kenapa engkau seperti ini ya Muhammad? Seandainya engkau pilih wanita secantik apapun, akan engkau berikan. Didarani Kanjeng Nabi itu didarani mata itu. Padahal memang kejadian apa yang dilakukan kejadian Kanjeng Nabi itu benar hakikatnya Allah. Itu benar memang apa yang diterima oleh Kanjeng Nabi. Tapi sampai buatan pertanda itu sampai sedih. Akhirnya ini Abu Jahal. Abu Jahal itu teko, hei Muhammad, ya Abu Jahal, kowe kok dilindungi? Aku rono nang Masjid Al-Aqsa. Oh, kancamu nek surga. Iya, Abu Jahal. Kancamu ora nek sing percaya. Malah sahabat-sahabat ora percaya.
Umayyah. Maksudnya teko ini. Dikongkon teko kabeh. Dikongkon teko marang Abu Jahal. Niku Kanjeng Nabi berdak. Pidato apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Jadi itu diguyu karena Kanjeng Nabi direndahi. Terus dijawab Kanjeng Nabi, Muhammad di Masjid Al-Aqsa ada berapa tiangnya? Yo nggak mungkin dong, kayak mau jenengan bulan masjid tertentu tiangnya nggak mungkin. Kanjeng Nabi merendah. Saking jengkelnya Gusti Allah itu perintah malaikat itu duduk di Kanjeng Nabi itu seperti kaca. Begini, dijawab seluruhnya dengan Kanjeng Nabi itu benar. Maka Abu Jahal itu